ngadu dulu. Dadang sama Dang. HP-nya Pak. TKD. Oh, yang pakai topi ya? Terus. Anies! Presiden! Anies! Sapir! Masih lama Pak, bapaknya masih lama. Itu medianya kasih dulu jalan. Ya Pak ya. Pembuktinya Pak. Anies! Presiden! Anies! Anies! Presiden! Anies! Presiden! Anies! Selamat datang kepada calon presiden kita. Pak, kamera Pak! Kamera Pak! Mohon yang ditukar dan berdiri. Duduk. Silakan duduk Mbak Anies. Ya, acara kita mulai. Bapak Ibu harap tenang dulu sebentar. Ya, mari kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adit! Ya, silakan semuanya duduk dulu. Masuk ke sana aja, Dit. Yang kameramen di situ. Soundnya di sana, Dit. Mundur dulu. Ya, kita mulai lagi. Silakan yang di depan pondok menepi dulu sementara. Yang di pondok mundur dulu. Ya, yang duduk di sana sudah dikatakan tadi. Nanti Raja, yang di depan pondok silakan mundur. Mundur dulu. Ya. Sepatunya Pak. Nah, sepatu Pak. Awas. Ya, tolong tim keamanan yang di depan pondok mohon digeser ke pinggir dulu. Ya. Yang samping dulu Pak. Nah, betul Pak. Dikasih nanti tidak kelihatan ya, cuma dikasih ruang di depan. Ya. Ya. Mundur lagi. Tidak kelihatan oleh ibu petani kita. Aduh, lele Pak. Mohon Bapak mundur lagi. Kasih ruang. Kamera. Ya. Duduk Pak, Kasih ruang Pak, duduk Pak. Kamera. Tolong mundur Pak. Ya, kita lanjut. Ya, kita mulai lagi ya. Bisa mulai Ibu? Petani sejahtera, ya. Baik. Petani sejahtera. Baik, yang terhormat Pak Anies Baswedan yang sudah sampai di Kota Solo dan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita awali semua dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang mempertemukan kita
ke tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan diridai oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya salawat dan salam untuk yang tercinta Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Presiden kita nomor berapa? Pak Anies. Nomor 1. Amin. Pak Anies. Baik, ibu kita ini Pak, beliau adalah petani-petani kita, petani penggarap, petani pemilik lahan dan sekaligus penggarap. Mereka akan menyampaikan aspirasinya kepada capres kita siapa? Pak Anies. Baiklah. Namun sebelumnya kita awali kebiasaan di Mina ini Pak, berhenti yang sudah makan. Ya, diskusinya setelah makan Pak. Jadi kita minta kesediaan Pak Anies untuk bergabung bersama ibu-ibu untuk makan siang bersama. Setuju Ibu? Setuju. Ibu-ibu sudah ada nasinya? Coba diangkat. Ada. Yang belum dikasih itu. Tuh. Yang ada bagi 2. Nah, dikasih. Ya, makan nasi bungkus. Ya, makan nasi bungkus. Taruh itu. Jadi kalau Pak Aniesnya mau makannya di sana atau di sini? Wah, geser ibu, mundur ibu. Nah, mundur. Setelah kita makan, kita sampaikan curhatan mak-mak petani kita. Oke, mundur ya. Mohon Pak Anies. Tenang. Kita baca doa dulu. Sama-sama berdoa. Yang lain lewat. Yang lain soalnya. Ya, kopinya dicepat dulu, makan dulu. Pakai lihat. Alhamdulillah, makan siang kita berkah nih. Ditemani oleh Pak Wali Kota, Pak Haji Hermanto, juga masa tokoh-tokoh masyarakat, Pak Wawan yang hadir nih. Ya kan? Yang belum makan, siapa makan? Alhamdulillah, makan di daerah Solo. Lah, jangan gaduh ayo udah makan nah. Aman. Makan barang aman. Oleh ibu alai. Dia salah lauk saya kuat aku makannya. Makan bareng, Solo. Bareng nomor. Barengnya nomor. Bareng Solo. Bareng nomor 1. Presiden. Amin. Nomor berapa? Semoga terpilih jadi presiden. Amin. Semoga makannya berkah. Amin. Semoga Pak Anies terpilih. Amin. Ibu-ibu sehat selalu. Amin. Jangan sampai balik mencoblos. Amin. Amin. Nomor 1. Lah kanyang siapa? Baru Solo asli. Nah, makan makan dua. Nomor 1.
satu. Pak Anies merayat. Iya. Pak Anies merayat. Iya. Itu dikolea. Apa karena apa tua? Karena apa? Mantap Pak Anies. Baru Presiden kita Pak Anies. Presiden yang tidak sombong. Amin. rendah hati siapa? Yang merakyat siapa? Yang turun langsung siapa? Yang jujur siapa? Yang menang siapa? Yang dengar suara rakyat siapa? Presiden. Yang paling pintar siapa? Yang paling banyak gagasan siapa? Paling ketek gagasan datang siapa? Tambuh Pak Anies, tambuh. Solo lah Kanyang San. Balik Solo Pak Anies. Mudah-mudahan mengikuti kepemimpinan Rasul Ketua Mahkamah Pertanian. Amin. Pak Anies, Allah sukses memimpin Jakarta. Selanjutnya Pak Anies memimpin Indonesia. Nah, mudah-mudahan pemimpin kepemimpinan beliau sama seperti kepemimpinan Rasulullah SAW. Sehat-sehat Pak Anies terus. Jadi kalau bersama Allah demikian, insya Allah sehat selalu insya Allah. Amin. Ya insya Allah menang ibu ya. Ibu. Kadang-kadang ibu-ibu nak makan nasi dia pilih Pak Anies. Nak konsentrasi Pak Anies. Ayo kan yang tak makan dia mantan dia pemimpin awak non hadir langsung. Duduk Baroko sama Jawa. Beliau jalan di Pematang sampai Indah Jago satu. Jalan miskin beliau datang satu. Sehat selalu tegak satu. Yang kuat yang cerdas satu. Berapa ya? Nomor satu. Pemimpin yang insya Allah adil. Yang menyayangi rakyat, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Itu Anies. Nomor satu. Takbir. Dia kalau presiden yang pandai jadi khatib. Yang jadi imam salat. Yang rajin salat. Yang rajin salawat. Ya. Mudah-mudahan debat tanggal 7 Januari Pak Amin sukses. Amin. Jangan lupa ibu. Sama petani siapa? Presiden yang makan bersama ibu petani siapa? Kita doakan Pak Anies jadi presiden. Doakan semoga Anies jadi presiden. Amin. Siap kawal TPS. Kawal TPS masing-masing. Juangkan suaranya harus menang. Lawan kecurangan. Pasang kamera Anda. Tambuh Pak Anies, tambuh. Ya nanti ibu-ibu ada waktu untuk berfoto beliau. Kami sediakan. Berfoto.
Yung baboto, yung baliw, balimo lah. Tapi tanah nomor 1 tetap Pak Anies, ya. Jadi jangan khawatir ya, betul. Kota Solo mendukung Pak Anies. Solo 85%. Anies. Di rumah tidak dapat. Siapa yang dipilih? Nomor berapa? Satu putaran. Satu putaran. Supaya satu putaran. Supaya satu putaran Agi tahu yang satunya. Siap. Yang dipilih capres nomor 1. Nah, Agi tahu. Satu putaran rakyat Sugut Sutur. Ya, nyanyi semua. Anies, pilih Pak Anies, pilih Pak Anies yang nomor 1. Sekali lagi, Anies Baswedan yang nomor 1. Pilih Pak Anies ya, Anies presiden kita yang nomor 1. Pilih Pak Anies. Anies yang nomor 1. Yang nomor 1 itu Pak Anies. Dia calon presiden yang pandai jadi imam. Anies. Pandai mengaji. Pandai salawat. Anies. Nanda salam dua. Anies. Terima kasih. Anies. Perubahan di Indonesia kecamatan Tuhan. Nah, asal makan alhamdulillah. Jadi sesudah itu kami minta petani awak menyampaikan unek-uneknya curhat ke Pak Anies mumpung beliau bersama kita. Nah lah, nanti ada sesi sesudah diskusi awak akan foto benih. Nah sebelum keluar jadi jangan khawatir. Jangan khawatir Bapak Ibu. Nah silakan mundur satu langkah ke belakang. Nah mundur Pak Anies bisa kagak. Ayo minum lah sampai jadi. Ayo minum. Tolong ayo minum. Ini kalau. Assalamualaikum, produk lokal, produk asli Sumatera Barat, air rubek. Nah ya, dari air mata air Gunung Talang. Nah, ibu-ibu, Pak Anies cinta produk dalam negeri. Betul. Anies cinta produk dalam negeri. Buktinya apa? Buktinya beliau meminum air produk alhamdulillah, karena makanlah banyak, minumlah saja. Itu lanjut diskusi ya. Jadi ibu angkat tangan, ibu bapak nak menyampaikan aspirasi. Nah, tadi ada Pak Edi salah menyampaikan aspirasi petani. Mana Pak Edi? Nah, ibu-ibu langsung duduk. Kalau alun duduk, alun besar ya. Nah, silakan duduk. 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 Tolong kasih batai ini. Kita batai ini. Pak Anies, sudah boleh kita curhat Pak Anies? Sudah boleh ya? Sudah boleh. Ya, silakan. Tolong tadi jangan. Nah, ya. Nah, tolong kalau Pak Anies. Kena kok. Kami mendengar pertanyaan kita, dia langsung menggarap sawah. Pak Edi orang Kota Solo, memiliki lahan di Kota Solo.
akan menyampaikan curhatan para petani kita. Mudah-mudahan mewakili Joko Widodo sama. Iya nanti disampaikan. Ya, nyampe orang nanti ya. Sampai orang saya kena oke sedikit. Silakan Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah telah datang di Sawah Solo Bapak calon presiden kita, dan mudah-mudahan menjadi presiden 2029 yaitu Bapak Anies Baswedan. Baik, ini langsung saja Bapak dari petani langsung. Saya nama Januardi, ketua kelompok tani Padang Lindang di Solo. Kami ada beberapa kelompok tani yang hadir sekarang. Jadi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa kami dari petani setiap melihat di mana-mana Bapak kampanye atau kunjungan Bapak sangat jarang aspirasi petani yang nyampai ke Bapak. Barangkali di Solo, di tempat lokasinya Bare Solo ini, Bapak menerima aspirasi dari para petani. Baik Pak Anies, selamat datang. Saya sebagai ketua kelompok tani juga merangkap ketua kelompok tani Asili Sumatera Barat. Saya ketua perhimpunan petani dan penghuni minyak Asili Sumatera Barat. Di samping juga Padi dan Palotja kita juga berada di sana. Kemudian yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, poin pertama yaitu masalah pupuk. Masalah pupuk bersubsidi. Ini kami landasi. Yang pertama, pemerintah itu menggalakkan bagaimana kita swasembada beras. Nah itu gaungnya di pusat. Kalau kami di Sumatera Barat sudah swasembada beras. Namun tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah penyiapan sarana prasarana. Sebagai contoh pupuk bersubsidi. Kita sudah terbiasa memakai pupuk bersubsidi. Setelah kami ajukan masing-masing kelompok, sebagai contoh, kami ajukan melalui RDKK dan RDK dari kelompok, disampaikan ke OPD terkait, kami ajukan kantor, kemudian turunnya hanya 1 PA. Jadi bagaimana kita mau sesuai kalau kami di Solo Pak, lahan ini yang Bapak duduki sekarang itu ada seluas 213 hektar. 213 hektar dengan kebutuhan pupuk 1 kali tanam 1 NC itu minimal 83 ton. Nah, kadang-kadang yang turun hanya 25%. Nah, jadi inilah keluhan kami petani. Kita punya pabrik pupuk, tapi kami petani mengeluh karena pupuk. Ibarat petani Minang Pak, ayam bertelur di lumbung padi, tapi mati kelaparan. Ini yang kami. Jadi melalui Bapak, kami semua berdoa, cita-cita dari masyarakat Minangkabau sudah termasuk di dalam visi misi. Apa itu? Pemerataan pembangunan. Itu yang dituntut oleh pejuang-pejuang kami di PRRI, bagaimana pembangunan di Indonesia ini merata. Dan kemudian yang kedua keluhan kami masalah BBM. BBM langka. Katanya BBM kita memang ada juga subsidi. Tapi pengemudi itu anti 1 sampai 2 jam baru dapat ini. Iya betul. Nah ini Bapak. Kemudian masalah sembako murah Pak. Masyarakat banyak sangat tergiur dengan sembako murah. Tapi kami petani mengalas atau memberi alasan silakan sembako murah, tapi petani jangan rugi Pak. Itu yang masyarakat. Jadi itu. Kalau untuk sembako dan kemudian pemerataan pembangunan tadi sudah kami Pak petani Kota Solo dan petani Kabupaten Solo silakan pemerintah daerah otonomi daerah sesuai dengan ketentuan, tapi karena kami Kota Solo dan Kabupaten Solo jangan pisahkan karena saling ketekan. Iya, jadi permintaan ini Pak. Di dalam kami tentang usaha tani Pak, minyak asili, kami sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Solo, yaitu walinya yang sebelah kanan Bapak, dari hulu sampai hilir Pak. Mau nanam minyak tanaman asili, difasilitasi semua, dibiayai semua.
hanya satu kota Solo yang difasilitasi oleh pemerintah daerahnya tentang minyak asli dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini terima kasih Pak Oleh. Ada nanti yang oleh-oleh untuk Bapak, kami mohon Bapak. Oleh ya, minyak sini. Produk lokal Pak, mau dipromosikan Pak. Ya, minyak serai ya. Serai ini. Ya, jadi ini ada kaitannya Pak. Keluhan kami dari UMKM untuk pengurusan izin. Badan POM, kalau yang di pemerintah daerah kami lancar semua, gratis semua. Tapi yang badan POM ini sangat sulit. POM ya, Disitulah UMKM sulit bergerak. Jadi, dan permintaan terakhir, yang pertama, kalau nanti Tuhan mengabulkan kita, Bapak jadi presiden, tolong Pak bawa Pak Wali kami ke istana. Ya, ini sudah 5. Iya, Kami ke istana bawa ke istana maksudnya Cukup, Pak? menjadi pejabat di pusat. Ya. Itu. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 5 poin. Yang pertama masalah harga pupuk, kemudian pemerataan pembangunan, kemudian masalah sembako murah tadi ya, yang supaya harganya tidak terlalu murah, jadi petani tidak merugikan. Kemudian BBM yang angka, terutama solar yang jam berjam-jam, ya itu menyangkut UMKM juga, gitu ya. Kemudian masalah minyak sawit ini produk lokal yang mohon dipromosikan. Pak Anies mau jawab langsung atau tampung saja nih? Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah silakan. Pak Edi tolong. Dari ibu-ibu lah, ibu-ibu. Ibu-ibu, alhamdulillah. Ya, silakan. Dipersingkat ya, Bu ya. Waktu kita sedikit. Ya. Ini dari Kabupaten Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya benar-benar bersyukur bisa berhadapan langsung dengan Bapak yang sudah sering kali hadir dalam mimpi saya. Saya sering berdialog dengan Bapak dalam mimpi. Ini Allah saksinya. Allah saksinya. Saya dua permintaan saya. Ya Allah, tolong pertemukan saya dengan Pak Anies. Yang kedua, tolong beliau nanti dilantik jadi presiden. Yang pertama sudah dikabulkan Allah. Yang kedua lagi. Insya Allah tidak lama lagi yang kedua dikabulkan Allah. Saya perkenalkan diri, nama saya Maidanila Pak. Panggilannya Ibu Ina. Saya dari sebuah desa atau nagari kami di sini, Koto Anau, Kecamatan Limanjaya, Kabupaten Solo. Saya dari Kabupaten Pak. Saya adalah termasuk salah satu pembina kelompok tani dan saya pelaku petani itu sendiri. Saya juga memiliki lahan pertanian yang lumayan luas Pak, berupa sawah, kami di sini sawah Solo ya Pak ya. Jadi Pak, kenyataan yang ada sekarang ini yang kami jalani bertahun-tahun, memang ada pupuk subsidi Pak, tetapi kadang ketersediaannya tidak tepat waktu dan juga kualitas tidak memenuhi syarat. Jadi kami sangat sulit untuk mendapatkan pupuk. Terus pupuk datang, subsidi datang, kami jarang mengetahui, tidak ada informasi. Akhirnya kami terpaksa membeli dari luar dengan harga yang saja signifikan Pak. Dan yang lebih mirisnya nih Pak, ini saya selaku petani, di saat kita mau memupuk, pupuk tidak ada, dibeli di luar, harganya mahal, nanti harga dari komoditi panen yang kita hasilkan tidak memadai, jatuh. Setelah itu Pak, bagi kawan-kawan saya yang lain itu kebanyakan untuk kesediaan pupuk itu Pak, banyak di antara teman-teman saya yang berhutang pupuk. Itu berhutang yang biasanya Pak, rentenir. Jadi dipinjamkan sama rentenir, pupuklah sawahnya. Nanti bayarnya dengan hasil panen. Nah, di saat panen, tidak dapat lagi Pak. Untuk anak-anak sekolah bagaimana. Jadi meskipun sawahnya ada, tapi untuk membiayai anak-anaknya, begitu kehidupan petani ini Pak. Adalah lahan cukup luas, tapi sistem yang tidak berpihak kepada masyarakat paling bawah ini yang terjadi sekarang Pak. Jadi itu Pak, boleh kami lihat wajah-wajah kami petani di sini Pak. Usia sudah dimakan oleh pertanian, tapi tidak ada sejahtera juga ya. Tidak ada apa-apa. Sementara Pak, masalah sembako, harga di pasar itu tidak terkendali Pak, tidak terkendali.
Kadang-kadang cabai yang biasanya harganya 20.000, 30.000 menjadi 100.000. 100.000 itu sangat-sangat mencekik kami di bawah ini Pak. Cuman kalau petaninya sejahtera itu mungkin tidak masalah Pak, tapi siapanya yang sejahtera? Allah alam Pak. Yang jelas petani dengan konsumsi itu susah. Masuk intinya Bu. Demikian Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biaya pertanian tinggi tapi hasilnya tidak ada. Udah ya? Udah cukup ya? Dijawab dulu. Ada lagi 2 orang lagi. Ibu, ya silakan Ibu. Satu. Dua lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari petani Sawah Solo, Kelurahan Sembilan Korong, Kota Solo. Hanya satu yang saya minta Pak. Nanti kalau Bapak terpilih, nanti insya Allah Bapak jadi presiden, bawalah kami kelompok tani ini ke Jakarta Pak. Bawa ke istana. Belum pernah ke Jakarta ya? Awalnya kami Pak. Iya. Itu Bu. Cukup. Saya Bapak kabulkan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bu Epi ya. Bu Epi terus sama. Nah, lanjut Bu Epi. Bu Epi ya. Saya Pak datang dari Panjang mengajar Bapak di sini. Saya adalah warga atau kampung saya di pinggir Danau Singkarak Pak. Bu Epi. Danau Singkarak itu Pak terkenal dengan penghasil ikannya itu ikan bilis namanya Pak. Ya, ikan bilis. Dan kalau saya tahu ikan bilis ini di dunia cuma ada 2 tempatnya. Sekarang ikan bilis itu Pak sudah hampir punah. Kenapa Pak? Karena sekarang sudah banyak pembiaran yang menangkap ikan itu dengan menggunakan apa namanya itu Pak? Bukan dia racun ya juga, tapi keramba Pak. Keramba ya. Waktu Bapak Ibu Susi jadi Menteri Kelautan Pak, itu nggak ada pakai itu dibasmi semuanya. Dan Danau Singkarak ini itu andalan penduduk di sekitar danau. Jadi kami berharap supaya keramba-keramba yang ada sekarang Pak dimusnahkan lagi seperti ini. Sayang Pak kalau ikan bilis lah habis itu. Udah Bu, sama ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga dari Padang Panjang Pak. Kakak dari Silakan Bu Ida. ini saya sedikit menyampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak terpilih jadi presiden untuk orang pertama. Kita mesti dengan setiap kawan kita. Sekarang ruah Pak. Tapi soal putra-putri kita yang berprestasi Pak, lebih rela mereka itu berkiprah di luar negeri daripada dalam negeri Pak. Dan mudah-mudahan di waktu Bapak nanti kita bisa memanfaatkan sumber manusia yang ada pada kita Pak. Dan kebetulan saya mengajar di SA 1 Padang Panjang. Oke. Jadi anak saya ini banyak yang berkiprah di luar negeri Pak. Dan mudah-mudahan bisa mereka mengolah hasil bumi kita ini nanti. SDM ya. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ida. Ya demikianlah para penanya kita. Lanjut kita jawab dulu Pak. Kalau bisa tanya ya. Waktu kita sangat terbatas. Jawab dulu Pak. Udah. Kamu kakak Pak, ya Pak Wani ya.
Kita diam dulu ya, kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, nasinya enak nggak tadi? Enak betul tadi. Berasnya juga enak sekali. Ini beras Solo tadi ya? Asli Solo ini. Iya, namanya beras apa ini? Anak Daro. Ada lagunya ya? Tapi punya nih ya? Ya, gini. Untuk semuanya, bos kalian terima kasih. Pertama tadi sampaikan Pak Edi. Pak Edi, Bapak petani? Sudah berapa tahun petani? 40 tahun lebih. Perhatikan tidak tadi Pak Edi bicara? Menyampaikannya berurutan dengan rapi, runut, rapi, dan menyampaikan dengan data, dengan argumen. Ini contoh petani yang bisa mengambil hikmah dari yang dijalani. Pak Edi biasa. Dan yang tadi Bapak sampaikan soal pupuk, ini kami temukan di banyak tempat. Saya sampai bilang begini, ada 3 masalah di pertanian kita ini. Nomor 1 pupuk, nomor 2 pupuk, nomor 3 pupuk. Iya, di mana-mana itu masalahnya pupuk. Seperti tadi bilang juga, di saat menanam, di saat butuh pupuk harganya mahal, jumlahnya kurang. Betul ya? Di saat panen harganya anjlok, gabahnya, betul tidak? Tapi di sisi lain kita yang membeli beras harganya mahal. Kalau harga beras mahal itu uangnya diterima petani, saya rasa pada ikhlas. Tapi masalahnya harga mahal, uangnya tidak diterima petani. Betul kan? Betul. Nah itu yang mau kita koreksi sama-sama. Jadi untuk semuanya Bapak, kita berjuang sama-sama, ya, berjuang sama-sama, kita bikin perubahan di sini. Dan memang Bapak Ibu semua, kalau perubahan itu artinya begini. Artinya begini. Ada pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari murahnya harga gabah dan mahalnya harga beras. Betul ya? Harganya beras mahal, harga gabahnya murah. Ini mereka mengambil keuntungan. Mereka yang di sini bukan petani. Betul ya? Mereka tidak mau ada perubahan. Mereka ingin seperti ini jalan terus. Betul ya? Mereka inilah yang kemudian mencegah jangan sampai ada perubahan. Dan mereka yang ingin kita lawan sama-sama dan kita ingin tahu. Ini ada yang menyebutnya sebagai mafia beras, ada yang menyebutnya sebagai lingkaran setan tengkulak, macam-macam. Tapi ini yang mau kita tahu, supaya nantinya tata niaga beras ini menjadi lebih baik. Itulah sebabnya kita menawarkan program namanya kontrak farming atau jaminan pembelian panen, supaya para petani itu tidak lagi merasa khawatir dengan harga jualnya karena ada komitmen untuk dibeli hasilnya. Yang kedua, soal pupuk ini insya Allah kita akan ubah supaya bisa beli pupuk kapan saja, berapa saja, sesuai dengan kebutuhan petani. Jangan sampai sekarang Pak Edi tadi butuhnya 5 ton, datangnya 1,5 ton, 2 ton, betul ya? Dan ini Pak bukan hanya di Solo, di mana-mana dirasakan seperti itu, di mana-mana. Sementara kita tahu jumlah lahan kita berapa, lahan pertanian, tahu kan? Kan tidak berubah tiap tahun. Sementara jumlah rumah tangga yang makan beras juga kita tahu. Apa sulitnya ini dibereskan? Jadi sebetulnya bukan sulit, tidak dikerjakan dengan serius. Insya Allah nanti kita kerjakan. Amin. Bukan sesuatu yang rumit, bukan. Ini mau dikerjakan atau tidak dikerjakan.
Sama seperti kalau Bapak Ibu lihat ada jalanan rusak. Jalanan rusak itu bisa bertahun-tahun tidak menjadi baik. Bukan karena orang tidak mampu mengaspal, tapi karena didiamkan. Tapi begitu diaspal selesai, bukan? Jadi ini fenomenanya sama. Cuma selama ini tidak diseriusin. Kenapa? Karena petani tidak punya sosmed, petani tidak memviralkan, betul tidak? Petani lain kalau petani punya nomor telepon Pak Presiden, nomor telepon Pak Gubernur, nomor telepon Pak Wali Kota, kan nggak punya, betul tidak? Jangan sampai yang lemah makin lemah. Insya Allah nanti yang lemah jadi kuat. Ini senada yang disampaikan oleh lainnya juga. Jadi tadi Bu Nila juga sampaikan sama ya, soal pupuk dan penderitaan yang dialami oleh para petani dan termasuk harga-harga. Jadi tadi ini kita ingin harga beras itu lebih murah, tapi harga gabah lebih tinggi. Jadi petaninya sejahtera, rumah tangganya juga biayanya murah. Nah ini caranya dengan perbaiki tata niaganya. Kemudian Ibu Yur, pengen ke istana ya Bu? Iya Pak. Ya. Ibu Yur juga. Ya. Baik dah. Doakan nanti insya Allah. Ya. Tadi juga Pak Edi usul nih supaya Pak Wali juga ke sana katanya. Terus. Ya, lalu solar. Terutama solar. Solar ini juga dikeluhkan oleh para nelayan. Karena kebutuhan solar itu. Nah ini insya Allah kita akan siapkan Pak. Lagi-lagi ini bukan sesuatu yang sulit, tapi mau dikerjakan atau tidak. Jadi bukan soal yang sulit, insya Allah nanti dikerjakan. Itu yang perlu dirubah Pak. Ya. Lalu ikan bilik, Bu Evi ya. Tadi saya menyusuri Sungai Singkara, Danau Singkara. Indah sekali danau itu. Ya. Luar biasa. Dan juga ikan bilihnya di sana ya. Terkenal di mana-mana ikan bilih ini. Ya, nanti insya Allah diatur kebijakannya supaya tidak over eksploitasi, supaya tidak habis nanti. Jangan sampai punah, tetap bisa dibuat kegiatan produksi, tapi jangan over, ya, sehingga tidak cepat habis. Bu Ida juga tadi pesan itu ya. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita sempat ngobrol di sini. Sebelum jalan kita foto bareng boleh ya? Masih ada satu lagi Pak, kita menandatangani janji bereskan masalah pupuk subsidi. Kita minta tanda tangan Pak Anies sebagai tanda komitmennya di Solo. Ya.